Selamat pagi anak-anak kelas 3, bertemu lagi dengan Bapak ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teknologi transportasi. Nah, apa itu teknologi transportasi? Kita akan berbicara dengan slide selanjutnya. Nah, kita ketemu di slide selanjutnya ya, transportasi. Transportasi itu apa ya? Transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan atau alat yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Jadi, transportasi sendiri itu memindahkan barang atau manusia dengan menggunakan alat, ya. Baik itu alatnya kendaraan, baik bermesin ataupun yang tidak bermesin. Nah, transportasi sendiri itu digunakan untuk memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, orang yang mau kerja, dia menggunakan transportasi menuju ke tempat kerjanya. Orang mengangkut barang panen, barang hasil kerajinan itu dari tempat satu ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri transportasi. Nah, ciri-ciri transportasi masa lalu yang pertama itu menggunakan tenaga hewan atau manusia. Jadi sangat mudah dan sangat murah ya tentunya. Nah, yang kedua itu ramah lingkungan. Nah, kenapa ramah lingkungan? Karena tidak menyebabkan polusi. Paling hewan mengeluarkan kotoran ya kotoran hewan, dia tidak menyebabkan polusi dan itu bisa diakali atau ditampung di sebuah tampungan pada saat berjalan sehingga kotoran hewan itu bisa tertampung dan bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Itu ramah lingkungannya. Nah, waktunya lama karena apa? Tenaga hewan dan manusia itu pasti butuh istirahat, butuh makan. Nah, sehingga waktunya akan lama di situ. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri transportasi masa kini. Nah, apa aja? Yang pertama menggunakan mesin. Tentunya mesin akan lebih cepat ya. Dia bergeraknya daripada tenaga manusia. Dan dia hanya membutuhkan bensin, solar, atau aftur untuk menggerakkan mesin itu. Nah, tapi dari tenaga mesin ini atau ciri transportasi masa kini itu menyebabkan polusi dari hasil sisa pembakarannya. Karena menggunakan bahan bakar minyak tadi sehingga menyebabkan polusi, baik itu dari udara, suara, ataupun yang lain. Nah, selain itu, ciri transportasi masa kini itu lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, contohnya kalian dari Jakarta ke Surabaya yang dari ujung ke ujung itu bisa hanya dalam waktu beberapa jam. Yang dulunya sebelum ada transportasi yang masa kini itu bisa berhari-hari menyeberangi hutan-hutan yang masih rimbun. Nah, sekarang dengan naik pesawat sudah cepat sampai ke tujuan seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh transportasi air yang masa lalu yang sering digunakan oleh masyarakat dan sekarang pun masih digunakan tapi dengan tempat-tempat tertentu sebagai tujuan wisata ya tentunya. Untuk yang pertama itu ada rakit. Rakit itu transportasi air zaman dulu yang terbuat dari susunan bambu. Nah, itu karena orang dulu nyebrang sungainya susah, makanya menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai, danau ataupun rawa. Nah, berikutnya ada sampan atau perahu. Nah, sampan atau perahu itu juga sama, itu dari kayu utuh ya, bisa dipecah-pecah atau disatuin seperti itu. Itu juga sama tujuannya untuk menyeberang danau, sungai ataupun rawa. Berikutnya ada kapal angin. Nah, kapal pesiar di situ dia tanpa menggunakan tenaga mesin. Dia menggunakan tenaga angin untuk bergerak dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, kelemahannya apa kalau transportasi masa lalu itu karena cuaca. Kalau cuaca buruk, angin ombak besar, anginnya tidak bersahabat, mereka tidak bisa beraktivitas seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke contoh transportasi air ya. Sekarang yang masa kini ya.
Nah, yang masa kini itu pertama ada kapal feri, kapal yang biasanya digunakan untuk transportasi antar pulau di Indonesia. Karena Indonesia banyak pulau, jadi bisa menggunakan kapal feri. Atau yang kedua, menggunakan kapal ro-ro, roll on roll off namanya ya. Bisa bergerak maju ataupun ke belakang atau mundur, itu bisa bergerak sama aja. Karena kapal itu dua mukanya, jadi untuk biasanya memindahkan transportasi mobil atau kendaraan itu masuk ke kapal itu, baru nanti keluarnya di lumbung yang sebelah sana. Jadi tidak parkir mundur ya, parkirnya tetap maju. Nah, berikutnya yang ketiga ada kapal barang. Nah, itu kapal kontainer ya, yang untuk ekspor impor ke sebuah negara. Yang keempat itu ada kapal perang, yaitu kapal untuk pertahanan negara. Dimana kalau ada suatu yang mengancam negara, dapat kapal perangnya akan turun tangan. Nah, sekarang kita ke transportasi darat yang masa lalu ya. Yang masa lalu yang masih tidak menggunakan tenaga mesin. Itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Tadi dari pengertian transportasi dulu. Yang pertama sepeda. Sepeda hanya bisa digunakan maksimal 2 orang. Itu dengan mengayuh ya. Tanpa polusi, hemat, tapi kepanasan. Nah, yang kedua ada becak. Becak itu bisa 3 orang sama pengemudinya, rodanya 3 dan bisa buat untuk mengangkut barang. Nah, yang keempat ada delman. Delman itu juga sama, itu bisa 4 sampai 5 orang di situ. Selain memuat orang juga bisa memuat barang. Makanya zaman dulu orang yang punya delman itu ya untuk transportasi, baik itu membawa barang ataupun orang ke kota ataupun ke desa, seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh transportasi darat masa kini. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat bis. Bis dapat memuat banyak orang dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di situ ada nyaman kursinya. Nah, tentunya udah nyaman ya kalau bis-bis sekarang. Nah, yang kedua adalah kereta. Kereta itu lebih banyak lagi orangnya karena dalam satu gerbong itu bisa buat satu bis biasanya orang-orang yang di situ ya. Nah, selain itu jaraknya juga lebih jauh lagi karena mesinnya diesel dan lebih kuat. Nah, berikutnya yang ketiga ada motor. Motor itu hanya maksimal 2 orang yang digunakan biasanya untuk jarak dekat ya, antar satu kota ke kota lain aja, tapi bukan jarak jauh lagi. Karena jarak jauh pasti orangnya akan capek di situ. Dan tidak efektif dan tidak efisien seperti itu. Nah, yang berikutnya ada masih contoh transportasi darat, itu masih ada mobil yang bisa 4 sampai 5 orang yang digunakan untuk berpergian dari satu kota ke kota lain. Terus berikutnya ada truk box yang bisa digunakan untuk mengangkut barang, baik barang kebutuhan makan ataupun yang lain. Nah, yang ketiga adalah pick up. Bapak ambil contoh pick up ya, karena ini biasanya di pedesaan sering digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Nah, itu contohnya. Berikutnya ada transportasi udara masa lalu, yaitu ada helikopter yang masih lama seperti itu, ada balon udara, ada pesawat penumpang yang masih berjubel seperti itu ya, yang tidak nyaman menurut kalian sekarang, tapi itu yang dulu masih jadi primadona sekali. Nah, sekarang kita akan lihat transportasi udara masa kini. Nah, contohnya ada pesawat terbang yang biasa kalian gunakan kalau kalian sering keluar kota tanpa capek, tanpa ribet, itu nyaman di situ dan cepat. Itu pesawat terbang. Yang kedua ada helikopter. Helikopter tuh biasanya untuk daerah terpencil ya. Nah, yang ketiga ada itu namanya pesawat perang. Nah, itu gunanya untuk menyerang ataupun menghalau pesawat-pesawat asing yang datang ke langit Indonesia begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Selamat pagi.